Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Nabila di pembelajaran PKN. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu kebinekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua konsep integrasi nasional. Yang pertama, konsep kebinekaan bangsa Indonesia atau mudahnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini ada semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain. Yang pertama yaitu dasar negara Pancasila, yang kedua bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia sebagai nasional dan bahasa persatuan, yang keempat lambang negara burung Garuda, yang kelima lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir lagu-lagu perjuangan. Di sini tidak terbaca, tapi yang keenam yaitu lagu-lagu perjuangan. Setelah tadi menyebutkan alat-alat pemersatu bangsa, persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang terakhir, pembangunan berjalan lancar. Dan di sini ada salah satu quotes dari Insinyur Soekarno, yaitu negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi walaupun Indonesia beragam, Indonesia itu tetap milik kita bersama yang terdapat di dalam Indonesia. Jadi dia bukan milik suatu golongan, dia bukan milik suatu agama, dia bukan milik suatu suku, tapi dia milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti pernyataan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kalau secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi
dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada pendapat para ahli tentang integrasi. Pendapat ahli yang pertama yaitu Howard Turgin. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Yang terakhir, J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu, bila tidak persatuan nasional akan dibahayakan. Terima kasih, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.